Santo Yusuf di dalam Injil Matius. Sebelum masuk ke tema Santo Yusuf, dasar kita yang kita gunakan untuk pembahasan ini adalah Alkitab ya. Deuterokanonika. Ciri-cirinya adalah ada ini Deuterokanonika, lalu capnya ini berbunyi Lembaga Biblika Indonesia. Nah, ini capnya ya, Lembaga Biblika Indonesia. Capnya ini punya makna yang sangat kaya. Ada 3 kaki belincong, ini adalah terang dunia. Ada 3 daun zaitun. Daun zaitun itu sebagai simbol damai. 3 ini simbol dari Tritunggal. Ada banyak 3 ini. Yang salah satu dari pribadi Allah Tritunggal itu adalah Yesus yang adalah terang dunia, yang kemudian disaksikan secara tertulis di dalam kitab suci, tapi perlu dipraktekkan di dalam hidup sehari-hari, di dalam salib yang sudah kita lakukan dengan membuat tanda salib, tetapi perlu kita wujudkan di dalam pengorbanan hidup kita untuk memberikan diri bagi kebaikan sesama. Nah, Alkitab ini kalau kita buka, isinya begitu unik ya, karena ada 73 kitab atau kumpulan buku. Bahasa aslinya juga lebih dari 1, ada bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Penulisnya juga begitu banyak. Panjang rentang waktu untuk menulisnya itu juga panjang sekali, hampir 10 abad ya kalau kita hitung. Mulai dari zaman Musa sampai dengan zaman Yohanes, penulis Injil itu rentang waktu yang sangat panjang, dan itu menjadi satu buku ini, satu kitab ini. Ragam sastranya pun begitu banyak, ada cerita, ada puisi, ada hukum, surat, nyanyian, perumpamaan, penglihatan, kenabian, macam-macam ada di sini. Sebenarnya Alkitab itu seperti perpustakaan, dibagi menjadi 2 kelompok, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini Perjanjian Lama. Kalau kita lihat buku aslinya yang berbahasa Ibrani, kira-kira seperti ini. Lalu tulisannya itu berbahasa Ibrani dengan alfabet seperti ini, dan juga bahasa Aram ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Yain, Het, Tet, dan seterusnya. Isinya, jumlah kitabnya itu 46 kitab, dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu Taurat, Sejarah, Kebijaksanaan dan Nyanyian, serta kitab Nabi-Nabi. Perjanjian Baru sendiri, seluruhnya itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Alfabet bahasa Yunani seperti ini. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, dan seterusnya. Kitab suci Perjanjian Baru jumlahnya ada 27 kitab, dibagi juga menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok Injil, Sejarah, lalu surat-surat, dan apokaliptik. Apa yang menjadi kriteria pengelompokan itu? Sastranya. Injil itu narasi, sejarah juga narasi. Kalau ini surat ini ya sastranya surat. Ada nama pengirimnya, ada nama penerimanya, ada salam-salamnya, lalu ada isi, ada isu di dalamnya. Apokalip ini adalah suatu bentuk sastra penglihatan, penuh dengan gambaran-gambaran yang akan terjadi di masa depan. Kalau Injil itu kisah tentang Yesus, sejarah itu kisah tentang murid-murid Yesus, surat-surat itu masalah jemaat murid-murid Yesus, lalu Wahyu itu masa depan nanti, para murid Yesus, kita yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat statistiknya, mulai dari Injil Matius ya, di sini jumlah babnya, berapa bab? Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan seterusnya. Ada yang hanya 1 bab, misalnya Filemon, surat kedua Yohanes, surat ketiga Yohanes, surat Yudas, itu hanya 1 bab saja. Ini versi Yunani ya, jumlah ayatnya seperti ini, 1071 dan seterusnya. Jumlah kata-kata versi Yunani 18.000 dan seterusnya. Ini statistiknya. Hari ini kita mau berbicara tentang Santo Yusuf di dalam Injil Matius. Artinya kita ngambil dari yang Perjanjian Baru, pembukaan Injil yang pertama. Santo Yusuf di dalam Injil dikisahkan hanya beberapa bab saja. Injil Matius itu mengisahkan Santo Yusuf hanya di bab 1 dan bab 2.
Lalu satu ayat, yaitu bab 13 ayat 55. Injil Lukas sama dengan Injil Matius mengisahkan Santo Yusuf juga ada di 2 bab dan 2 ayat. Bab pertama dan bab kedua, bab 3 ayat 23, bab 4 ayat 22. Injil Yohanes itu hanya ada di 2 ayat saja, yaitu Yohanes bab 1 ayat 45 dan Yohanes bab 6 ayat 42. Ini adalah aplikasi namanya Bible Word ya. Dalam aplikasi ini kita bisa melihat Injil dalam banyak versi. Misalnya Injil Lukas bab 3 ayat 23, kita bisa cek di sini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Lalu dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 45, di sana dikatakan Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dan dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah, Injil Markus itu bahkan sama sekali tidak menyebut Yusuf. Nah, sekarang kita mau melihat yang Injil Matius, jadi sumbernya yaitu Matius bab 1 dan bab 2, serta Matius bab 13 ayat 55. Itu sumber utama kita untuk melihat Santo Yusuf di dalam Injil Matius. Injil Matius sendiri itu memiliki struktur yang rapi, dimulai dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan kumpulan kisah, kumpulan khotbah, kumpulan kisah, kumpulan khotbah, kumpulan kisah, kumpulan khotbah yang selang-seling ya. Pendahuluannya itu berupa kisah kanak-kanak Yesus, bab 1 sampai bab 2. Kemudian kumpulan kisah, bab 3 sampai bab 4. Kumpulan khotbah itu khotbah di bukit, bab 5 sampai bab 7. Kumpulan kisah lagi, bab 8 sampai bab 9. Kumpulan khotbah lagi, yaitu khotbah perutusan. Kumpulan khotbah keempat, khotbah hidup bersama atau khotbah hidup menggereja, hidup berkomunitas. Kumpulan kisah lagi, kumpulan khotbah akhir zaman, khotbah kelima. Sedangkan penutupnya itu adalah akhir hidup Yesus, yaitu kisah sengsara, wafat, dan kemudian kebangkitan. Ada juga yang mendalami berdasarkan geografinya atau perpindahan tempat Yesus. Dimulai dengan pembukaan, itu awal mula, bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 4 ayat 1, yang isinya adalah silsilah kelahiran dan juga masa kanak-kanak. Kemudian Yesus di Galilea itu mulai berkarya. Lalu Yesus di wilayah utara. Kemudian Yesus menuju Israel Selatan, tepatnya menuju ke Yerusalem ya. Kalau yang di wilayah utara ini mulai bab 14 sampai bab 16. Lalu Yesus menuju ke Yerusalem, berjalan menuju ke Yerusalem, itu bab 16 sampai dengan bab 20. Lalu terjadi konflik di Yerusalem, bab 21 sampai bab 25, dan ditutup dengan kisah sengsara, wafat dan kebangkitan, bab 26 sampai dengan bab 28. Ada lagi yang melihat Injil Matius secara warna-warni ini. Warna ungu ini adalah narasi semua. Yang merah ini khotbah-khotbah semua. Narasi pertama itu kelahiran, pembaptisan, cobaan, lalu panggilan tugas rasul, kemudian khotbah di bukit, bab 5 sampai bab 7. Narasi kedua itu kisah tentang mukjizat-mukjizat Yesus, bab 8 sampai 9. Lalu khotbah kedua itu khotbah perutusan atau misi para murid, bab 10. Narasi berikutnya intinya atau isinya itu tentang penolakan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, bab 11 sampai 12. Khotbah ketiga itu khotbah perumpamaan tentang kerajaan Allah, bab 13. Narasi berikutnya, kalau tadi ditolak oleh orang-orang Israel, Yesus diterima oleh para murid, bab 14 sampai bab 17. Kemudian khotbah keempat, khotbah bagaimana hidup bersama untuk para murid ya, bab 18. Narasi berikutnya, narasi tentang kerajaan Allah yang diambil dari orang-orang Israel, karena orang-orang Israel menolak, maka kerajaan Allah diambil dari orang-orang Israel ini, bab 19 sampai 23. Lalu khotbah kelima adalah khotbah
eskatologis atau khotbah akhir zaman, puncak kerajaan Allah. Bab 24 sampai dengan bab 25, khotbah terakhir Yesus di dalam Injil Matius. Lalu ditutup dengan kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, kalau mau dilihat secara skematis lagi, ini ada cara melihatnya. Injil Matius keseluruhannya, fokusnya itu berupa persiapan, lalu dibagi menjadi persiapan dan pewartaan. Lalu ini pembagiannya, judul-judul tiap bagian. Ini babnya, bagian bab-babnya. Pengarangnya itu Rasul Santo Matius. Waktu, kerangka waktu di dalam Injil itu mulai dari tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan tahun 33 Masehi. Itu dimulai dari Yesus lahir, diambil acuannya itu Herodes yang wafat, itu diperkirakan ya tahun 4 sebelum Masehi, lalu sampai dengan 33 Masehi itu adalah Yesus yang wafat dan bangkit. Nah, tempatnya itu kalau kita lihat ayatnya dari ayat 4 sampai babnya dari bab 1 sampai dengan bab 7 itu di Bethlehem dan Nazaret. Jadi dari Yudea menuju ke Galilea di Nazaret. Lalu bab 8 sampai dengan bab 15 itu di Galilea, sebelah utara. Bab 16 sampai dengan bab 28 itu tempatnya di Yerusalem. Lalu kalau kita lihat temanya, bab 1 sampai dengan bab 11 itu penerimaan para murid, orang-orang Majus. Lalu bab 12 sampai bab 28 itu penolakan, ya, penolakan oleh orang-orang Yahudi yang puncaknya adalah disalib. Kemudian bab 1 sampai bab 11 itu kalau mau dikatakan dengan tema yang lain adalah pengajaran untuk umum. Jadi Yesus memberikan pengajaran. Lalu umum itu menolak, orang Yahudi menolak, para murid menerima, maka di sini pengajaran khusus untuk 12 rasul, para murid. Kemudian pengajaran untuk umum ini masih dibagi lagi, bab 1 sampai bab 4 itu adalah, atau penerimaan ini berupa kedatangan Kristus. Bab 5 sampai bab 7 itu pengajaran Kristus. Bab 8 sampai bab 11 itu penyembuhan oleh Kristus. Bab 12 sampai bab 15 itu tanggapan terhadap Kristus. Bab 16 sampai bab 19 itu khotbah Kristus. Bab 20 sampai 23 itu perumpamaan oleh Kristus. Bab 24 sampai 25 itu ramalan kenabian Kristus. Lalu 26 sampai 27 itu penyelesaian karya Kristus, yaitu wafat dan bangkit. Ini skema yang ini ya, skema yang satu halaman untuk melihat Injil Matius secara keseluruhan. Lalu kalau mau dilihat fokusnya, bab 1 sampai bab 15 ini persiapan, lalu bab 16 sampai 28 ini adalah pewartaan. Itu cara-cara untuk mempermudah melihat Injil Matius menggunakan cara yang berbeda-beda. Namanya metode. Setiap orang bisa memiliki metode yang berbeda-beda. Yang penting metode itu kita gunakan karena mempermudah kita untuk memahami Injil Matius. Silakan dipilih metode mana yang menurut kita memudahkan kita untuk memahami Injil Matius. Ada juga skema Injil Matius yang didasarkan pada satu frase ya, satu frase yang dalam bahasa Yunaninya itu jelas sekali sama, tapi setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang agak kabur lah, meskipun masih kelihatan tapi agak kabur. Ini bahasa Yunani yang bunyinya ke egeneto hote etelesen ho Yesus, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu setelah Yesus selesai dengan. Nah, frase yang sama seperti ini ditemukan di Injil Matius bab 7 ayat 28, bab 11 ayat 1, bab 13 ayat 53,
bab 19 ayat 1 dan bab 26 ayat 1. Dengan demikian ada orang yang kemudian membagi Injil Matius dalam frame frase ini, sehingga dibagi ke dalam ini lima bagian yang dibingkai dengan pembukaan dan penutup. Pembukaannya itu berkisah tentang asal-usul Yesus, mulai dari silsilah, lalu bagaimana dilahirkan, lalu kisah kanak-kanak, bab 1 sampai bab 2. Ditutup dengan akhir dari Yesus di dunia, yaitu kisah sengsara, wafat, dan kebangkitannya, bab 26 sampai 28. Nah, di antara pembukaan dan penutup ini ada 5 rangkaian. 5 rangkaian ini adalah rangkaian narasi, khotbah, narasi, khotbah, narasi, khotbah. Narasi itu cerita ya. Jadi tulisan itu ada yang bergaya cerita, ada yang bergaya khotbah, ada yang bergaya puisi. Nah, di sini di Injil Matius ini rangkaiannya adalah bab 3, bab 4 itu narasi, disusul dengan khotbah pertama, yaitu khotbah di bukit, bab 5 sampai bab 7. Disusul narasi, bab 8 sampai 9, lalu menyusul khotbah kedua, yaitu khotbah perutusan, bab 10, disusul narasi lagi, bab 11 sampai 12, lalu khotbah ketiga, yaitu khotbah perumpamaan, bab 13, narasi keempat, bab 14 sampai bab 17, disusul dengan khotbah keempat, yaitu khotbah tentang hidup bersama, hidup berkomunitas, bab 18, lalu narasi kelima, bab 19 sampai 20, disusul dengan khotbah kelima, yaitu khotbah akhir zaman atau eskatologi, bab 23 sampai 20. Pembagian seperti ini ditandai di setiap akhir bagian ini oleh kata-kata ini, ke egeneto, hote, etelesen, ho Yesus, di tiap akhir dari bagian ini. Bab 7 ayat 28 ini mengakhiri bagian pertama ini. Bab 11 ayat 1 mengakhiri bab 10 ini. Bab 13 ayat 53 itu mengakhiri bagian yang ketiga ini. Bab 19 ayat 1 mengakhiri bagian keempat, dan bab 26 ayat 1 mengakhiri bagian yang kelima. Ini khas Matius. Jadi Matius membagi Injilnya menjadi 5 kelompok atau 5 rangkaian ini. Yusuf di dalam Injil Matius itu ada di kisah yang awal ini, bab 1 dan bab 2. Nah, di dalam Injil Matius bab 1 dan bab 2 ini Yusuf ditampilkan di dalam kisah kanak-kanak Yesus. Yusuf itu nanti tampilnya atau figurnya itu mirip dengan Yusuf dalam Perjanjian Lama. Kita tahu ya bahwa Yusuf itu bapaknya Yesus, tetapi di dalam Perjanjian Lama juga ada orang yang bernama Yusuf, yaitu salah satu dari 12 anak Yakub. Itu anaknya Rahel ya. Jadi Yakub itu punya 12 anak dari 4 perempuan. Yakub itu jatuh cinta pada Rahel karena Rahel itu cantik sekali. Tapi oleh Laban dikasih Lea. Baru kemudian dapat dua-duanya, Rahel dan Lea. Tapi Rahel itu tidak punya anak sampai tua itu. Sedangkan Lea sudah punya anak banyak. Kemudian Rahel punya anak namanya Yusuf dan Benyamin. Rahel juga memberikan budaknya namanya Bilha, punya anak namanya Dan dan Naftali. Lea juga memberikan budaknya yang bernama Silpa, punya anak namanya Gad dan Asher. Rahel 2, Bilha 2, Silpa 2, sedangkan Lea sendiri 6, tambah 1 perempuan. Sehingga seluruhnya nanti anaknya 12. Nah, salah satunya adalah Yusuf. Injil Matius menampilkan Yusuf itu merujuk pada Yusuf yang di
Perjanjian Lama yang dikisahkan di kitab Kejadian mulai bab 37 sampai dengan bab 50. Sedangkan di dalam Injil Matius bab 13 ayat 55 kita mendapat keterangan bahwa Yusuf itu tukang kayu. Santo Yusuf di dalam Injil Matius itu menjadi tokoh penghubung Yesus dengan Israel ya. Mengapa? Karena Santo Yusuf itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab suci. Itu memerlukan peranan Yusuf nanti. Nah, Yusuf juga menjadi gambaran gereja, berasal dari ex dan kaleo ya, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberi kesaksian tentang damai sejahtera di dalam Yesus. Kelompok orang-orang yang percaya pada Yesus dan berkomitmen untuk meneruskan misi Yesus. Itulah yang disebut gereja. Dan gambarannya adalah, modelnya adalah Yusuf ini. Kalau kita sudah bisa meneladani Yusuf, sudahlah kita menjadi gereja yang sejati. Yusuf adalah model orang Kristen sejati, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Sebagaimana tadi kita lihat bahwa Injil Matius itu dibagi menjadi 5 kelompok, yang indikasinya atau indikatornya adalah satu frase ini, ke egeneto hote etelesen ho Yesus. Setelah Yesus selesai, itu yang ada di ayat-ayat ini, bab 7, bab 11, bab 13, bab 19, bab 26 menjadi penutup dari bagian itu. Rupanya kisah kanak-kanak Yesus yang melibatkan Santo Yusuf itu ternyata juga bisa dibagi ke dalam 5 fase atau 5 kelompok yang ditandai dengan kutipan ayat-ayat ini. Jadi kalau kita baca Injil Matius bab 1 sampai dengan bab 2 ayat 23, kita akan menemukan 5 kali Matius atau Injil ini merujuk pada kutipan Perjanjian Lama atau rujukan kitab suci Perjanjian Lama. Yang pertama itu bab 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 22. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini dia kutipannya, yang ternyata dikutip dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya bab 7 ayat 14. Ini kutipan pertama di dalam kisah kanak-kanak Yesus ini. Lalu kutipan kedua itu ada di bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Bertemakan, jadi yang pertama tadi temanya adalah asal-usul panggilan Yusuf, asal-usul Yesus dan panggilan Yusuf. Yusuf itu dipanggil untuk menjadi ayah bagi Yesus. Dikisahkan di bab 1 ayat 18 sampai 25. Rangkaian yang kedua itu bab 2 ayat 1 sampai dengan 12, isinya tentang Herodes, orang Majus, dan tentang Bethlehem. Diwarnai dengan kutipan dari
kitab Nabi Mika bab 5 ayat 2. Mari kita lihat. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Jadi ini dimulai dari sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, kemudian pada waktu itu Raja Herodes yang berkuasa, orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem lalu bertanya-tanya tentang di mana Yesus dilahirkan. Tetapi mereka mengatakan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ketika Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lihat ini, terkejut beserta seluruh Yerusalem. Nah, ini kalau mau membayangkan Herodes terkejut, itu bayangkan saja mungkin peristiwanya seperti peristiwa yang baru-baru saja terjadi di Indonesia, yaitu ada seorang pemimpin partai yang sah, kemudian mendadak muncul berita bahwa partai itu mengadakan KLB, konferensi di Sibolangit, dan mengangkat pemimpin baru. Nah, kira-kira begitu. Jadi Herodes itu menjadi raja yang berkuasa, mendadak mendengar dari orang-orang Majus bahwa mereka menanyakan di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Maka terkejutlah dia, terkejut dan gempar dan kelabaan. Kita bayangkan saja bagaimana ini AHY waktu itu usaha mati-matian untuk mempertahankan kedudukannya. Atau tidak usah jauh-jauh, misalnya kita seorang pemimpin komunitas susteran misalnya ya, kita menjadi piko lalu mendadak mendengar di mana piko yang baru diangkat itu, padahal kita belum pernah diberhentikan kok mendengar ada piko yang diangkat. Atau kalau kita hidup berkeluarga, seorang suami mendengar istrinya disebut, itu suami baru tengah mati dan gempar kelabakan mencari informasi. Kira-kira situasi Herodes pada waktu itu seperti itu. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, lalu mereka berkata, nah ini dia, karena mereka ahli di dalam kitab suci, hukum Taurat, dan mereka adalah para imam, mereka tahu tentang ramalan-ramalan zaman dulu. Lalu dibukalah ini di Bethlehem, dan ini dikutip dari kitab Nabi Mika, Mika 5:2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Para ahli menemukan bahwa yang raja baru yang lahir itu di Bethlehem. Ini merupakan rangkaian kedua, ada kutipan kedua di dalam kisah ini. Jadi ini namanya adegan ya, adegan yang diberi judul tentang asal-usul panggilan Yusuf. Lalu yang adegan kedua itu Herodes, orang Majus, dan tentang Bethlehem. Itu ada kutipan dari Nabi Mika. Lalu adegan ketiga itu di bab 2 ayat 13 sampai 15 itu tentang Yusuf yang membawa lari Yesus dan Maria ke Mesir, pengungsian ke Mesir. Nah, ternyata di sana ada juga kutipan dari kitab Nabi Hosea bab 11 ayat 1. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah,
Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ini dia kutipannya, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Nah, rupanya ini kutipan dari Nabi Hosea, bab 11 ayat 1 tadi. Mari kita lihat. Ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Nah, cocok ya. Kemudian adegan yang keempat, ketika terjadi pembantaian bayi tak bersalah. Jadi bayi-bayi umur di bawah 2 tahun itu dibantai oleh Herodes, dikisahkan di bab 2 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Lalu ada kutipan dari Nabi Yeremia, bab 31 ayat 15. Kita lihat Injil Matius dulu. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Jadi semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Lalu ada kutipan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Dari Nabi Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit sedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Cocok. Lalu adegan kelima itu ketika dari Mesir pergi ke Nazaret. Bab 2 ayat 19 sampai dengan 23 itu ada kutipan yang diduga diambil dari kitab Nabi Yesaya bab 4 ayat 3 atau dari Hakim-Hakim bab 13 ayat 5 karena menyebutkan Nazaret ini. Ini khas Matius. Jadi Matius menuliskan Injilnya itu tidak sembarang-sembarang asal nulis. Ternyata ada pola pembagian menjadi 5 bagian seperti di sini tadi. Lalu kisah kanak-kanak yang melibatkan Yusuf itu ternyata juga dibagi menjadi 5 kelompok ini. Mengapa dibagi menjadi 5 kelompok? Ada yang menduga mengaitkan Injil Matius ini dengan 5 gulungan kitab Musa. Karena Yesus itu mau dinyatakan sebagai Musa yang baru. Maka Injilnya juga menjadi paralel dengan 5 kitab Musa atau 5 kitab Taurat, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Skema di dalam peristiwa kanak-kanak Yesus pun rupanya mengikuti skema 5 ini. Jadi ada rujukan kepada teks-teks kitab suci Perjanjian Lama yang mau menunjukkan 5 rangkaian paralel dengan 5 kitab Musa. Selain itu, nanti di dalam Injil Matius ada yang khas, yaitu rangkaian 3 dalam kisah kanak-kanak Yesus yang melibatkan Santo Yusuf, yaitu 3 mimpi disusul dengan aksi Yusuf. Jadi Yusuf itu mimpi, lalu melakukan persis seperti yang diperintahkan dalam mimpi itu. 3 kali ada dikatakan. Bab 1 ayat 20 sampai 24, bab 2 ayat 13 sampai 15, bab 2 ayat 19 sampai 21. Lalu ada 3 tempat kisah itu dinyatakan. Pertama di Bethlehem, Yesus dilahirkan. Lalu pergi ke Mesir, Yesus diselamatkan. Dan akhirnya di Nazaret, Yesus tinggal dan dibesarkan di sana.
Inilah yang melibatkan Santo Yusuf di dalam kisah Yesus yang dinyatakan di dalam kitab suci Injil Matius khususnya. Lalu selain itu ada 4 rangkaian di dalam kisah awal mula Yesus ini. Yang pertama bab 1 ayat 1 sampai 17, yang mau dinyatakan di sana adalah tokoh ketokohan ya. Yesus itu siapa? Yesus adalah anak Daud, anak Abraham, tokoh untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Dan dia dilahirkan oleh wanita. Nah, nanti kita akan lihat kekasannya itu di mana di dalam silsilah itu. Kalau yang lain-lain itu dikatakan Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda. Itu adalah laki-laki yang disebutkan, tetapi khusus untuk Yesus, itu tokoh Yesus itu, dia dilahirkan oleh wanita. Dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi khusus untuk Yesus itu dilahirkan oleh wanita. Yang lain-lain itu diperanakkan oleh laki-laki. Lalu bab 1 ayat 18 sampai dengan 25 itu modusnya atau caranya. Bagaimana Yesus yang adalah anak Allah ini dinyatakan sebagai keturunan Daud. Mengapa kok bisa disebut keturunan Daud? Karena peranan Yusuf. Yusuf ini kalau dilihat dari silsilahnya dia adalah keturunan Daud. Dan Yusuf yang adalah keturunan Daud ini menerima Yesus sebagai anak. Meskipun bukan anak biologis ya. Karena Yesus ini dikandung dari Roh Kudus, tetapi dengan menerima Maria sebagai istrinya, maka secara yuridis, secara sah, lebih daripada adopsi, Yusuf menerima Yesus sebagai anaknya sendiri. Dan dengan demikian, memenuhi nubuatan kitab suci bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan kepada Daud. Nanti akan kita lihat di mana Daud itu menerima janji tentang Mesias itu. Lalu yang ketiga itu bab 2 ayat 1 sampai 12 itu menunjukkan tempatnya itu Bethlehem, kota Daud. Jadi Bethlehem itu adalah kotanya Daud. Tapi kemudian dikunjungi oleh para Majus yang dari timur, dan para Majus itu menggambarkan orang-orang non-Yahudi, sedangkan Daud itu adalah kekasan Yahudi. Orang-orang Yahudi, Bethlehem adalah tempat kotanya orang Yahudi, kemudian dikunjungi oleh orang Majus yang non-Yahudi sebagai anak-anak Abraham. Jadi nanti Daud itu menjadi wakil bagi orang Yahudi, sedangkan Abraham itu menjadi wakil dari orang-orang non-Yahudi yang disebut sebagai bangsa Israel yang kemudian menjadi Yahudi karena suku Yehuda ya, atau karena tempatnya itu kerajaan Yehuda di bawah, itu dilahirkan oleh Yakub. Jadi 12 suku yang disebut sebagai Yahudi. Orang Yahudi mengaku sebagai keturunan Abraham, tetapi Abraham bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Abraham itu dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi saja. Sedangkan Daud itu menjadi wakil eksklusivitas Yahudi karena Daud inilah yang mempersatukan 12 suku di bawah satu kerajaan, yaitu kerajaan Israel. Lalu bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 23 itu menunjukkan arah perpindahan tempat ya, dari Bethlehem, tempatnya orang Yahudi, melalui pengasingan di Mesir seperti Musa, tetapi juga seperti Yusuf yang ke Mesir juga, menuju ke Galilea, tempatnya orang-orang non-Yahudi, lalu tinggal di Nazaret. Lalu apa yang menjadi makna dari rangkaian-rangkaian yang ada tadi? Jadi rangkaian yang ada di sini, Matius ini menyatakan bahwa tulisannya itu adalah Genesis ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu silsilah, tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, itu bunyinya adalah Genesis. Bunyinya ini. Biblos Genesios. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah silsilah Yesus. Artinya apa sih Genesios ini?
Ini artinya origin ya, tapi diterjemahkan juga birth atau genealogi. Jadi awal mula seperti kitab Kejadian gitulah. Kitab Kejadian itu disebut Genesis dalam bahasa Inggrisnya, yang menunjukkan awal mula, asal usul. Matius menyatakan tulisannya ini sebagai Genesis. Jadi kisah asal usul atau awal mula, kisah kanak-kanak Yesus yang disusun dalam terang kitab suci untuk menunjukkan bahwa sejarah keselamatan yang dinyatakan dalam kitab suci dipenuhi di dalam diri Yesus. Rangkaian mengenai Matius yang membagi kisah kanak-kanak Yesus itu ke dalam lima tahap atau 5 fase yang ditandai dengan kutipan-kutipan, lalu 3 mimpi Yusuf dan 3 perpindahan tempat, serta rangkaian tentang tokoh, modusnya bagaimana, tempatnya di mana, lalu perpindahan tempat. Ini sebenarnya mau mengatakan secara singkat, kalau mau dikatakan secara singkat, Yesus adalah Mesias sebagaimana dijanjikan atau dinyatakan di dalam kitab suci. Jadi Yesus itu memenuhi kriteria, memenuhi persyaratan atau memenuhi nubuatan tentang Mesias yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci. Tentang Yusuf, Matius itu mengatakan bahwa Yusuf adalah anak Daud dan anak Abraham. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Injil Matius menyebutkan bahwa Yusuf itu adalah tunangan Maria, dan memiliki predikat tulus hati. Yusuf juga disebut sebagai suami Maria. Seorang tunangan itu biasanya sudah disebut sebagai suami. Kemudian yang ketiga, Yusuf itu adalah ayah dan pelindung bagi Yesus. Yang keempat, Yusuf itu adalah seorang pemimpi, dan ini nanti mirip dengan Yusuf di dalam Perjanjian Lama. Poin-poin yang mau dikatakan oleh Matius mengenai Yusuf adalah anak Daud, anak Abraham. Mengapa harus dikatakan begitu? Itu ada maknanya. Yusuf adalah tunangan Maria dan tulus hati. Nanti kita juga akan lihat maknanya apa. Yusuf disebut sebagai suami Maria. Yusuf itu ayah bagi Yesus, bukan hanya bapak pengasuh ya. Selama ini kita mendengarnya sebagai bapak pengasuh, tapi sebenarnya Yusuf adalah ayah di dalam konsep Yahudi secara yuridis ya. Dan yang jelas Yusuf adalah pelindung bagi Yesus, karena Yusuf inilah yang bekerja sama dengan Allah, sebagaimana Allah mengatakan lalu lari ke Mesir untuk melarikan diri dari Herodes. Yusuf adalah pemimpi, ya, karena dia berkali-kali mimpi. Ada 3 kali, bahkan 4 kali ya, yang sekali itu implisit. Tapi yang 3 itu jelas sekali. Yusuf mimpi ketika mau menceraikan Maria secara diam-diam, dia mimpi. Kemudian Yusuf mimpi ketika Herodes mau membunuh Yesus. Lalu Yusuf mimpi juga ketika setelah Herodes mati, mimpi lagi. Nah, ada mimpi keempat, tetapi tidak dikisahkan mimpinya, hanya mengatakan diperingatkan dalam mimpi gitu aja, yaitu ketika dia tidak pergi ke Bethlehem, tetapi langsung ke Galilea, ke Nazaret di Galilea. Lalu Yusuf dikatakan sebagai tukang kayu Nazaret. Yang pertama itu Yusuf disebut sebagai anak Daud, anak Abraham. Ini jelas sekali dari Injil Matius bab 1 ayat 1, karena di sana dikatakan silsilah Yesus anak Daud anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Dan nanti di ayat 16 itu jatuhnya terakhirnya adalah pada Yusuf. Di sini di ayat 16 dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi sebenarnya Yesus ini bukan anak biologisnya Yusuf. Jadi Yesus ini
tidak bisa dikatakan keturunan secara biologis anak Daud, sebagaimana dinyatakan di dalam bab 1 ayat 1 ini. Bab 1 ayat 1 mengatakan, Yesus anak Daud, anak Abraham. Bagaimana ini bisa disimpulkan? Ya, dari Yusuf di ayat 16 ini, Yusuflah yang sebenarnya keturunan Daud, keturunan Abraham. Nah, ini sebenarnya mau menunjukkan asal-usul, asal mula. Duduk perkaranya itu gimana sih kok Yesus itu disebut anak Daud dan anak Abraham? Padahal Yesus itu kan bukan anaknya Yusuf. Bahkan Injil Matius dengan jelas sekali, kalau kita baca, ini jelas sekali bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus sebelum Maria hidup sebagai suami istri dengan Yusuf. Lalu bab 1 ayat 20, Yusuf diberitahu bahwa anak yang ada di dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus, jadi bukan dari Yusuf. Lalu bab 1 ayat 23 mengatakan sesungguhnya anak darah, perawan ya, itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jelas sekali bahwa Yesus itu memiliki originalitas atau asal-usul ilahi. Yesus itu ilahi, bukan dari manusia. Dia datang dari Roh Kudus ke dunia melalui rahim Bunda Maria. Nah, bagaimana kok dikatakan sebagai anak Daud, anak Abraham? Karena melalui Yusuf. Jadi Matius bab 1 ayat 1 mengatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius bab 1 ini menunjukkan status manusiawi Yesus melalui Yusuf. Yusuflah yang keturunan Daud. Yusuflah yang adalah keturunan Abraham. Lalu Matius bab 2 meneguhkan itu dengan menunjukkan tempat kelahiran Yesus atau kelahiran Yesus itu di Bethlehem. Karena Bethlehem itu adalah kota Daud. Dan dengan demikian digenapi nubuatan dari Nabi Mika yang mengatakan bahwa Bethlehem bukanlah tempat yang terkecil. Mari sekarang kita lihat mengapa dikaitkan dengan Daud. Apa maknanya Daud itu? Daud adalah seorang raja, kita tahu itu ya, Raja Daud. Kalau di tradisi Muslim dikatakan Nabi Daud. Tapi dalam tradisi Yahudi dan dalam tradisi Kristen dan juga di dalam sejarah, Daud itu adalah raja yang hidup kira-kira abad 10 sebelum Masehi, jadi 1000 tahun sebelum Kristus hidupnya. Dia adalah raja Israel ya. Dia diurapi oleh Allah, Samuel yang diutus untuk mengurapinya. Sebenarnya dulunya dia adalah seorang gembala domba, lalu diurapi untuk menjadi raja bagi Israel. Nah, raja-raja Israel itu adalah pewaris janji-janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Dan khusus untuk Daud, dia itu menjadi pemersatu 12 suku Israel, menjadi satu bangsa dan menjadi negara, karena Daud itu menjadi rajanya. Kita bisa baca itu di Samuel dan kitab Samuel dan Raja-Raja. Nah, ketika Daud setelah menguasai tanah Kanaan dan menjadi raja dan nyaman, dia hidup di dalam kerajaan, lalu dia merasa, aku ini hidup di kerajaan sementara Tuhan kok tinggalnya di dalam kemah. Maka dia merencanakan untuk membangun bait Allah. Nah, pada waktu itulah Allah menyatakan janji kepadanya bahwa seorang keturunannya akan menegakkan pemerintahannya untuk selama-lamanya. Ini bisa kita baca di 2 Samuel bab 7 ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu
maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Ini dia janji yang diterima oleh Daud. Janji Allah bahwa salah satu keturunannya atau seorang keturunannya akan menegakkan pemerintahannya untuk selama-lamanya. Dan dia akan mendirikan bait Allah itu. Bahkan dia menjadi bait Allah itu. Bait Allah itu apa sih? Bait Allah atau gereja atau rumah Allah atau bait suci itu adalah tempat di mana manusia bisa memiliki relasi dengan Allah itu. Di mana orang menyembah Allah itu di sana, berdoa kepada Allah itu di sana. Nah, keturunannya itu keturunan Daud nanti akan mendirikan bait Allah yang sejati itu, dan bahkan memang dengan bangkit dari mati, Yesus itu membangun bait Allah. Dirinya sendiri adalah bait Allah. Di dalam Yesus kita memiliki relasi dengan Allah. Kita bisa berdoa dalam nama Yesus kepada Allah. Di dalam nama Yesus kita didamaikan kembali, dipersatukan kembali dengan Allah. Jadi dengan demikian, Yesus ditampilkan oleh Injil Matius itu memenuhi janji kepada Daud ini. Kitab suci Perjanjian Baru sendiri menyatakan di banyak tempat bahwa Yesus adalah anak Daud. Dan itu berarti mau menyatakan bahwa Yesus menjadi pemenuhan janji mesianis kepada Daud. Dan Yesus menjadikan gerejanya, yaitu para rasul, sebagai Israel baru bagi semua manusia di bumi. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu 12 ya. Murid-murid Yesus nanti juga 12. Ada satu yang berkhianat, tapi kemudian kisah para rasul menunjukkan dipilih seorang yang menduduki tempat yang ditinggalkan oleh Yudas Iskariot. Jadi tetap 12. Saya tunjukkan di sini bahwa silsilah Yesus itu melayani satu inklusi ya. Jadi kalau kita lihat ayat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nanti di ayat 17 itu disebutkan lagi Abraham, Daud, dan Kristus. Tetapi menyebutkannya secara terbalik. Jadi Kristus menjadi bingkainya, Daud ada di tengah, lalu Abraham ada di paling ujung nih. Tetapi Daud ada di tengah-tengah lagi. Nanti ayat 6 mengatakan Isai memerankan Raja Daud, Daud memerankan Salomo. Ini kekasan dari Injil Matius yang mau menunjukkan bahwa Daud itu memiliki peran penting, dan oleh karena itu Yusuf itu menjadi sarana untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pemenuhan janji Mesias kepada Daud. Karena dengan melalui Yusuf, Yesus bisa disebut sebagai keturunan Daud. Lalu Injil Matius sendiri menampilkan silsilah Yesus itu dalam 3 bagian, yang kalau kita baca di kesimpulannya ini, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai ke Kristus. Mengapa 14? Rupanya 14 itu berasal dari nama Daud sendiri. Daud itu bahasa Ibrani ya, DWD begitu. Dan ini kalau dalam abjad Ibrani itu ini abjad keempat, lalu wow ini abjad ke-6, sedangkan ini abjad keempat lagi. Jadi kalau mau dijumlahkan, kata Daud itu jumlahnya 14. Mengapa disebutkan 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dari pembuangan Babel sampai ke Yesus, dari Abraham sampai ke Daud, 14 itu maknanya di sana. Kalau kita lihat perbedaan dengan silsilah di dalam Injil Lukas dengan Injil Matius ada di sini.
di Yusuf itu, kalau menurut Injil Lukas itu anaknya Eli. Nah, Eli anaknya Matat. Nah, kalau di dalam Injil Matius ini, ayahnya Yusuf itu namanya Yakub. Mengapa? Karena mau menunjukkan paralelnya antara Yusuf dengan Yusuf Perjanjian Lama yang juga adalah anaknya Yakub. Kemudian mengapa disebut anak Abraham? Abraham mengemban janji Allah untuk menjadi berkat bagi semua bangsa. Ini kita bisa baca di kitab Kejadian bab 12 ayat 2, 18 ayat 18, Kejadian 28 ayat 14. Lalu Injil Matius sendiri bab 8 ayat 11 sampai 12 mengatakan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap kertak gigi. Jadi Abraham itu mau menunjukkan unsur non-Yahudi. Meskipun Abraham diakui sebagai bapak beriman orang Yahudi, tetapi mengatakan anak Daud itu untuk eksklusif Yahudi, sedangkan Abraham itu mau menunjukkan bahwa Yesus itu juga untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, dan itu ditegaskan dengan kunjungan orang Majus di dalam Matius 2. Orang Majus itu orang-orang yang non-Yahudi, dan mereka bahkan memberi persembahan kepada Yesus, sementara pemimpin agama Yahudi sendiri di Yerusalem tidak tertarik, bahkan Herodes mau membunuh Yesus. Lalu Yusuf adalah seorang tunangan yang tulus hati. Sebenarnya Matius sendiri menyebut Yusuf ini suami ya, di bab 1 ayat 16 dan ayat 19. Lalu Maria disebut istri, istrinya Yusuf. Jadi di sini sebenarnya Matius berbicara tentang perkawinan. Yusuf itu bertunangan dengan Maria. Setelah itu Yusuf mengambil Maria ke dalam rumahnya. Jadi di dalam tradisi Yahudi itu ada 2 tahap perkawinan. Yang tahap pertama itu tunangan, dan dalam tunangan itu sudah secara hukum itu sudah sah, mirip dengan upacara pemberkatan di gereja Katolik saat ini ya. Jadi sudah sah waktu diberkati di gereja itu. Itulah pertunangan. Tetapi di dalam pertunangan belum boleh melakukan persetubuhan, itu bedanya. Jadi sudah ratum, hanya belum konsumatum dan belum boleh tinggal bersama. Tetapi pria dan wanita sudah disebut sebagai suami istri. Nah, Injil Matius bab 1, 18-25 itu tidak terlalu menonjolkan tentang keperawanan Maria. Tetapi yang mau ditonjolkan adalah bagaimana Yusuf itu menjadi bapaknya Yesus secara sah. Yusuf sungguh-sungguh menerima Maria. Yusuf dan Maria itu menjadi suami istri. Hanya saja mereka tidak melakukan persetubuhan. Yusuf dan Maria adalah pasangan yang sah. Ada banyak tafsiran yang mengatakan bahwa ketika Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam ini karena Yusuf itu taat pada hukum. Karena menurut hukum memang selama dalam pertunangan itu ada terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, yaitu hamil, hukumnya adalah pihak wanita bisa dirajam karena menunjukkan ketidaksetiaan. Tetapi Yusuf tidak membawa ke sana, melainkan mau diam-diam menceraikannya itu. Ada yang mengatakan karena Yusuf taat pada hukum, tetapi Yusuf itu dikatakan sebagai tulus hati, dan sejak awal itu sudah dinyatakan di dalam Matius bab 1 ayat 18 ini, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi jelas ya, dari awal rupanya Yusuf sudah tahu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Kalau kita cocokkan dengan kata Yusuf yang tulus hati, dikaios, tidak tepat kalau dikatakan bahwa Yusuf itu taat pada hukum maka menceraikan secara diam-diam. Lebih cocok kalau
mau dikatakan bahwa Yusuf ini begitu menghargai, merasa tidak layak untuk masuk di dalam misteri inkarnasi. Begitu rendah hati. Ibaratnya seperti Musa yang ketika melihat semak terbakar lalu melepaskan sendalnya. Atau seorang perwira yang Yesus mau datang, lalu perwira itu mengatakan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke rumahku, tetapi bersabdalah saja maka sembahku itu akan sembuh. Atau seperti Petrus yang ketika diminta untuk menjala ikan, dan ikannya itu berlimpah ruah, lalu dia merasa, pergilah daripadaku, aku tidak layak. Kira-kira begitu. Jadi Yusuf mau menceraikan Maria itu di dalam kerangka Injil Matius ini, Yusuf mau menunjukkan ketidaklayakannya untuk masuk di dalam misteri inkarnasi antara Allah dengan Maria. Oleh sebab itu, di dalam mimpi, malaikat katakan jangan takut, gitu. Itu alasannya. Jadi bukan karena tak pada hukum, tapi Yusuf itu segan untuk masuk di dalam misteri inkarnasi itu. Lalu malaikat katakan jangan takut, gitu. Dan oleh sebab itu kemudian Yusuf dengan teguh dan dengan penuh tanggung jawab mengambil konsekuensi masuk dalam misteri inkarnasi itu, mengambil Maria ke dalam rumahnya dan menjadi suami istri, dan dengan demikian menjadi ayah bagi Yesus. Romo Yon, Ya. Ini ada pertanyaannya. Ada 4 pertanyaan yang mirip, mungkin bisa sekaligus dijawab ya. Ya, baik. Ini khususnya kaitan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, khususnya Yusuf perjanjian lama, perjanjian baru. Kira-kira kaitannya apa? Ya, jadi Yusuf pada perjanjian lama dengan perjanjian baru hubungannya bagaimana? Atau apakah kesamaan Yusuf anak Yakub dengan Yusuf suami Maria? Apakah Yesus juga memiliki kesamaan dengan anak dari Yusuf tersebut? Jadi kalau memang ada kesamaan, mengapa Yesus tidak dilahirkan dari keturunan Yusuf, tapi dari keturunan Yehuda? Lalu mohon penjelasan tentang Yusuf yang dikisahkan dalam perjanjian lama dan dikisahkan dalam perjanjian baru. Mungkin bisa Romo jelaskan. Terima kasih. Oh ya, mengapa Yesus itu lahir dari keturunan Yehuda? Ya karena memang raja-raja Israel yang mewarisi janji Allah itu adalah dari Yehuda. Itu berkaitan dengan legitimasi Yesus sebagai Mesias, karena Yesus sebagai Mesias itu adalah janjinya diberikan kepada Daud. Daud menerima janji itu dari Allah bahwa keturunannya akan duduk di dalam tahtanya untuk selama-lamanya. Tetapi Matius itu mau menampilkan kemiripan antara Yusuf perjanjian lama dengan Yusuf ayahnya Yesus ini. Contoh paling jelas adalah bapaknya Yusuf itu namanya Yakub dalam silsilah tadi ya. Berbeda dengan Lukas. Lukas itu mengatakan bahwa bapaknya Yusuf ini adalah Eli. Tetapi di dalam silsilah Injil Matius, bapaknya Yusuf ini adalah namanya Yakub. Dan ini sama dengan perjanjian lama. Yusuf dalam perjanjian lama itu bapaknya juga namanya Yakub. Satu itu. Terus yang kedua, bagaimana Yusuf dalam perjanjian lama itu ke Mesir. Yusuf, bapaknya Yesus juga lari ke Mesir dan menjadi penyelamat bagi Yesus. Yusuf dalam perjanjian lama juga ke Mesir itu menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga tentang pemimpi. Yusuf dalam perjanjian lama itu penafsir mimpi, tapi dia sendiri juga mimpi ya. Mimpi 2 kali tentang berkas gandum yang pertama, yang kedua itu tentang bintang-bintang yang turun bukan jatuh. Dan ini sejajar dengan Yusuf di dalam perjanjian baru. Yusuf suami Maria ini juga mimpi 3 kali atau bahkan 4 kali dia mimpi. Itu beberapa hal yang menonjol tentang kemiripan antara Yusuf perjanjian lama dengan Yusuf perjanjian baru. Mengapa harus dimirip-miripkan begitu? Rupanya Matius itu mau menunjukkan bahwa Yusuf adalah penerus dari generasi para bapak bangsa zaman dulu
yang sungguh-sungguh mengharapkan janji Allah gitu loh. Jadi kalau kita membaca misalnya Simeon, itu kan orang-orang tua yang sungguh-sungguh mengharapkan kelepasan bagi bangsa Israel. Kira-kira begitu. Yusuf adalah orang terakhir atau penutup perjanjian lama yang mengharapkan pemenuhan dari janji Allah. Sebagaimana Yusuf juga, sebagaimana Yakub, sebagaimana tokoh-tokoh yang lain. Banyak sekali tokoh-tokoh lain yang menantikan kelepasan bagi bangsa Israel atau menantikan Sang Mesias itu. Ini ada pertanyaan berikut, Romo Oyon. Romo, ada film Nativity, perkawinan Maria dan Yusuf diadakan dengan sederhana dan Maria saat itu sedang mengandung. Apa benar karena tidak ditulis dalam Injil tentang perkawinan Yusuf dan Maria? Itu pertanyaan berikut. Kira-kira bagaimana, Romo Oyon? Ya, itu tafsiran ya, tafsiran bebas. Karena memang tidak dikatakan, hanya dikatakan di dalam Injil Matius itu bahwa Yusuf mengambil Maria, itu aja. Mengambilnya bagaimana? Mungkin kita bisa bayangkan, ya, kita bisa bayangkan persamaannya itu dengan peristiwa perkawinan di Kana. Kira-kira upacara perkawinan itu seperti itu. Mereka ada anggur, lalu kalau kehabisan anggur bisa malu, maka perlu diselamatkan. Atau peristiwa perkawinannya seperti peristiwa perumpamaan tentang 5 gadis roh dan gadis yang bijaksana itu, bahwa mempelai laki-laki akan datang ke mempelai perempuan lalu disambut oleh gadis-gadis yang membawa lampu-lampu itu. Kira-kira seramai itu. Nah, film tadi saya belum pernah nonton sih. Film tadi dikatakan menunjukkan bahwa perkawinannya sederhana, tidak ada pesta pora karena Maria sudah hamil. Saya tidak bisa berkomentar. Injil tidak menunjukkan bahwa kehamilan Maria itu lalu menjadi bencana. Jelas Injil Matius tidak menunjukkan bahwa Yusuf itu mencurigai Maria telah berselingkuh. Justru Injil Matius menunjukkan bahwa Yusuf itu merasa tidak layak untuk mengambil Maria. Oleh sebab itu, malaikat katakan, jangan takut, ambil saja. Kamu akan mempunyai tanggung jawab untuk masuk dalam misteri inkarnasi. Saya tidak bisa berkomentar atas film itu. Film itu kan bebas ya, namanya fiksi atau namanya imajinasi, bisa dikarang terserah pada sutradaranya. Gitu. Baik, lalu yang berikut, Romo Oyon, ya, saya ringkas ya pertanyaannya. Yesus itu tadi dikatakan kan bait Allah, ya, bait Allah. Lalu salah satu titik simpul dari silsilah itu adalah Daud. Padahal yang mendirikan bait Allah itu Raja Salomo. Itu bagaimana Romo bisa menjelaskan? Iya, betul. Jadi Daud itu mau mendirikan bait Allah. Tapi karena Daud itu tangannya berdarah, melakukan pembunuhan terhadap musuh-musuhnya, akhirnya tidak diizinkan. Lalu Salomo yang mendirikan. Itu bisa saja itu merupakan satu bentuk pemenuhan ya. Oh, Daud tidak bisa, tapi anaknya. Tapi itu merupakan satu gambaran ya, di dalam kitab suci itu ada yang namanya tipologi. Jadi tokoh yang lama itu menjadi nanti akan dipenuhi dalam tokoh yang baru. Yusuf dalam perjanjian lama itu juga menjadi tipologi bagi Yesus, tetapi juga Yusuf ini tadi. Nah, kira-kira Salomo itu membangun bait Allah di Yerusalem, tetapi kan bait Allah itu nanti diruntuhkan oleh bangsa Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Lalu bangsa Yahudi dibuang ke Babilonia, kemudian diperbolehkan pulang kembali ke Yudea oleh Raja Kores, lalu diperbolehkan membangun kembali bait Allah itu. Jadi yang dibangun Salomo itu sudah runtuh tahun 586, kemudian dibangun kembali oleh Zerubabel dan teman-temannya zaman Esra Nehemia. Tapi itu juga diruntuhkan kembali tahun 70 oleh bangsa Roma. Nah, kira-kira di era-era Romawi inilah Yesus itu waktu itu kan membersihkan bait Allah ya. Lalu ditantang oleh orang-orang Yahudi. Tanda apa yang bisa kau berikan sehingga kau berhak melakukan itu? Yesus katakan apa? Rombaklah bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Dan setelah bangkit dari antara orang mati, barulah para murid sadar, oh yang dikatakan itu bukan bait Allah gedung, tetapi tubuhnya sendiri. Karena hari ketiga Yesus itu bangkit dari
antara orang mati. Dan itu yang sekarang menjadi iman kita. Kita sebagai orang Katolik tidak perlu merebut Yerusalem, tidak merebut hal-hal yang di dunia ini, bangunan dunia ini, bangunannya Salomo kah, bangunannya Zerubabel kah. Kita mau mengikuti apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, yaitu Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, yaitu Yesus sendiri yang adalah bait Allah. Di dalam Yesus semua akan dibaharui, dan dialah bait Allah bagi kita. Yang kita maksud adalah tempat kita memiliki relasi yang sempurna dengan Allah sendiri. Baik, terima kasih Romo. Lalu ini ada pertanyaan mungkin dari perspektif ahli kitab suci, itu kira-kira mengapa Yusuf itu dalam kitab suci itu tidak ada dialog? Iya, betul. Itu sangat jelas ditunjukkan oleh Matius ya. Yusuf mimpi langsung pagi-pagi betul, tanpa menunda ya. Melakukan tepat seperti yang dikatakan di dalam mimpi itu. Misalnya, Yusuf, bangunlah. Nanti Yusuf bangun memang langsung, ambillah anak dan ibunya itu. Maka dia ambil juga, mengungsilah ke Mesir. Maka dia bawa ke Mesir dan tinggallah di sana. Nanti dibawa ke sana sampai Herodes meninggal. Hampir letterlek ya. Yusuf itu mengikuti persis seperti yang diperintahkan oleh malaikat itu 3 kali. Makanya diberi julukan Yusuf itu pekerja, bukan tukang omong ya, bukan tukang pengkonsen. Dia itu pekerja dan dia adalah model gereja. Kalau dikatakan Maria itu murid sejati, Yusuf pun juga murid sejati, murid Yesus yang sejati, yaitu melaksanakan saja. Dia tidak merencanakan tetapi melaksanakan. Ada penafsir yang tidak banyak disetujui tentang Yudas. Yudas itu orang pinter katanya. Karena pinter, dia punya rencana yang mau diterapkan untuk Yesus. Nah, ini salah. Yudas itu seorang murid kok mempunyai rencana untuk Yesus, itu salah. Yudas yang harus tunduk pada rencana Yesus, tetapi gagal dalam hal ini. Nah, Maria dan Yusuf itu mau ditunjukkan sebagai model yang mengikuti kehendak Tuhan di dalam Yesus. Maria misalnya dalam perkawinan di Kana, ketika dia prihatin dengan orang yang kehabisan anggur itu, dia tidak menyuruh Yesus, tapi Maria akhirnya mengatakan apa yang dia katakan, perbuat. Jadi akhirnya terserah pada kehendak Tuhan, sebagaimana Maria katakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Yusuf juga begitu, tanpa bicara, dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, dia bekerja sama dengan kehendak Allah di dalam diam, dan oleh karena itu Yusuf seringkali dijuluki sebagai Yusuf pekerja, dan oleh karena itu diperingati sebagai hari buruh sedunia, supaya para buruh itu jangan ngomel melulu. Baik, Romo Oyon, lalu pertanyaan berikut mungkin bisa dijawab simpel, sederhana. Ya. Menurut berdasarkan Injil Matius, dari Injil Matius, ya, melihat skema waktu yang diberikan oleh Injil Matius untuk hidup Yesus itu antara rentang waktu tahun keempat sebelum Masehi sampai 33 Masehi. Itu berarti umurnya Yesus sekitar 37 tahun. Itu bagaimana pendapat Romo? Ya, begini ya. Kalender kita itu kan namanya kalender Masehi. Itu sebelum Yesus tidak ada itu kalender Masehi itu. Justru kalender ini dibuat berdasarkan Yesus. Kita pakai itu kalender Gregorius yang sebenarnya mulanya mau dijadikan tonggak itu kelahiran Yesus, yaitu tahun 0 itu. Tetapi ternyata kalau dicocokkan di dalam kitab suci dan sejarah, pada tahun 4 sebelum Masehi itu Herodes sudah meninggal dunia. Padahal kitab suci mengatakan bahwa waktu Yesus lahir, Herodes kan mencari orang-orang yang bayi-bayi yang umurnya 2 tahun ke bawah. Jadi diperkirakan waktu Herodes masih hidup itu, Yesus sudah umurnya 2 tahun gitu loh. Sementara Herodes matinya tahun 4 sebelum Masehi, ada data sejarah, maka diperkirakan kira-kira Yesus itu lahirnya tahun 6 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi. Itu kalau mau dicocokkan dengan kalender itu. Lalu meninggal wafatnya kira-kira tahun 30
Jadi umur Yesus kira-kira 33 atau 36. Tapi tidak ada data, itu namanya dugaan. Orang menduga itu terserah, menduga apa saja. Nah, kalau orang menduga itu biasanya punya dasar teorinya. Nah, teori yang ini tadi adalah teori pangkal tolaknya dari Herodes. Baik, Romo, lalu ini pertanyaan singkat saja. Mengapa Markus tidak membahas tentang Yusuf? Menurut para ahli, Markus itu menulis Injil itu yang pertama, dan Injil itu fokusnya adalah Yesus, bukan yang lain-lain. Jadi bagi Markus yang menjadi fokus adalah Yesus. Makanya Markus itu menuliskan pertama-tama, bahkan kisah kanak-kanak nggak ada. Markus itu langsung menuju kepada Yohanes Pembaptis yang menjadi pendahulu bagi Yesus ya. Yohanes berteriak-teriak atau berseru-seru di padang gurun, kemudian Yesus datang. Yusuf tidak ada perannya di sana karena memang fokusnya itu Yesus, bukan tokoh-tokoh sekitar Yesus ya.